Halo semua, saya Rizky. Oke, di depan kita udah ada Infinix Note 40 Pro 5G. Sebelumnya kita udah pernah cobain ya Infinix Note 40 yang basic, dan jujur aku puas dengan Infinix Note 40 versi basic. Dan juga banyak dari teman-teman yang puas dengan Infinix Note 40 versi basic. Nah, kali ini kita akan cobain Infinix Note 40 Pro 5G. Yap, ini yang versi Pro-nya. HP ini dibanderol dengan harga 3,7 juta. Aku belinya di toko offline ya guys, karena memang di online store Infinix selalu habis stoknya. Nah, dengan harga 3,7 juta ini kita mendapatkan HP yang cukup mewah, desainnya mewah, layarnya curve, udah support wireless charging, kamera 108 megapiksel dan dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilizer, dan prosesornya udah pakai Dimensity 7020 5G. Oke, dan langsung aja kita lihat bareng-bareng Infinix Note 40 Pro 5G ini. Pertama kita lihat dari paket penjualannya. Nah, Infinix memberikan box yang gede, di mana di dalamnya ini ada dua box. Yang pertama yaitu box HP dan yang kedua yaitu box Mac Power. Yap, kita mendapatkan free Mac Power guys. Oke teman-teman, kita bisa langsung aja buka box HP-nya. Pertama kita mendapatkan HP Infinix Note 40 Pro 5G dan kita taruh dulu. Berikutnya di sini kita mendapatkan perintilan-perintilan yang cukup lengkap. Pertama ada stiker, berikutnya ada buku manual book dan buku garansi. Berikutnya kita mendapatkan redeem card untuk Mobile Legends. Jadi teman-teman yang main Mobile Legends bisa redeem dari sini. Berikutnya ada tempered glass yang dimana ini tempered glassnya juga curve dan kita mendapatkan case yang keren. Oke, terakhir kita mendapatkan charger 45 watt dan dilengkapi dengan USB Type-C ke USB Type-A. Nah, untuk desain fisik overall aku suka, desainnya bagus dan terlihat premium. Frame layar HP ini juga tipis banget guys, dipadukan dengan layar yang curve atau layarnya melengkung. Jadi HP ini makin terlihat premium ya guys. Nah, di sini aku ambil yang varian warna hijau, dipanggilnya tuh vintage green, dan bahan belakangnya ini seperti kulit sintetis ya guys, ada tekstur jeruknya juga. Dan ini bahannya halus. Kemudian untuk frame samping dan frame kamera dia berwarna gold. Perpaduan yang cakep. Oke, untuk frame kamera dia mengkotak besar seperti ini, ada dua lensa gede dan satu lensa kecil. Ditambah lagi ada satu LED flash. Nah, di dalam LED flash ini juga tertanam fitur Active Halo. Jadi fitur Active Halo ini adalah fitur LED notifikasi, dan di sini kita juga bisa mengkustomisasinya dari menu settingan. Oke, di samping kanan di sini ada tombol volume up, volume down, kemudian ada tombol power. Di bagian bawah ada speaker, USB Type-C, ada mikrofon, dan ada tempat untuk SIM card. Di bagian samping kiri ini kosong, tidak ada apa-apa. Di bagian atas ada speaker, tertulis sound by JBL, kemudian ada infrared blaster, dan ada mikrofon. Oh ya, kita juga mendapatkan free case yang desainnya juga apik. Gak seperti brand lain yang ngasih free case-nya tuh case biasa aja ya guys. Case bening yang ya itu kurang cakep. Kalau di Infinix ini kelihatan kalau dia itu niat ngasih case-nya itu yang premium punya. Bahannya bagus dan ini hampir sama guys dengan bahan yang dipakai di backdoor Infinix Note 40 Pro 5G ini. Di tengah case-nya juga ada magnet, di mana ini untuk menempelkan Mac Power kita. Berikutnya kita mendapatkan free Mac Power atau wireless charger. Kapasitasnya 3020 mAh dan pengecasan wirelessnya ini udah support hingga 20 watt. Untuk spesifikasi Mac Power ini sama persis seperti dengan Infinix Note 40 versi basic. Oke, di sini kita cobain ya untuk ngecas dengan Mac Power, tapi sayangnya di sini Mac Power-nya nggak mau nempel secara erat di body Infinix Note 40 Pro 5G ini. Masih sama dengan Infinix versi basic, jadi untuk magnetnya yang ada di body ini lemah banget. Jadi mau nggak mau kalau kita ingin ngecas dengan wireless, kita wajib untuk pakai case dari Infinix ini. Yap, kalau kita pakaiin case, dia bisa nempel dengan erat. Dan ini jadi PR sih, jadi kita kemana-mana harus pakai case. Oh ya, ngomong-ngomong tentang case, di sini aku ada satu komplainan sih, yaitu case-nya nggak bener-bener full ya guys, terutama di bagian samping. Yap, di bagian samping dia cuma mengcover di bagian atas dan bagian bawah, dimana untuk frame samping kanan kiri dia nggak tercover. Jadi frame kanan kirinya dia terekspos seperti ini, ya, dan ini bisa bikin bodi sampingnya cepet tergores. Oke, HP ini punya layar yang cukup luas, yaitu 6,78 inch dengan model layar curve atau layarnya tuh melengkung. Dan bezelnya juga tipis banget, terutama kalau kita lihat secara langsung ya guys, ini wah mewah banget sih.
Untuk panelnya pakai AMOLED 120Hz buat nonton dan multimedia ini enak banget. Layarnya adem karena layar Infinix Note 40 Pro 5G ini dia punya 1 billion color. Jadi gambar yang ditampilkan tuh enak banget dan ya nyaman di mata. Untuk kecerahan layar 1300 nits ini udah cukup lah kita pakai di luar ruangan. Berikutnya untuk fitur pendukung di sini ada fingerprint. Ya, fingerprintnya udah pakai under display, ada di bagian layar, dan untuk kecepatan fingerprintnya juga lumayan cepat dan lumayan akurat. Kemudian ada accelerometer, ada gyroscope, ada proximity, dan ada kompas. Ada satu lagi fitur yang aku suka yaitu infrared blaster. Nah, di bagian atas di sini ada infrared blaster guys yang bisa kita pakai ya. Dan di control center di sini juga udah disediakan aplikasinya atau softwarenya. Yap, jadi kita bisa pakai HP kita ini sebagai remote control yang ada di rumah kita. Kita bisa pakai untuk remote AC, TV, kipas, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lihat di UI interface dari Infinix Note 40 Pro 5G ini. Overall aku suka dengan XOS yang diberikan oleh Infinix Note 40 5G Pro. Infinix Note 40 Pro 5G. Tampilannya clean, tanpa iklan, dan banyak fitur kustomisasi yang bisa kita lakukan di XOS ini. Untuk tampilan control centernya seperti ini, dan ya dia tampilannya transparan, dan di bagian notifikasi barnya dia seperti ini guys. Nah, ada satu hal yang aku notice dari XOS Infinix ini guys. Jadi UI dan fitur-fiturnya tuh sama ya guys dengan Infinix Note 40 versi basic. Jadi baik itu di Infinix Note 40 versi basic ataupun di versi Pro 5G ini, untuk UI dan fitur-fiturnya tuh sama. Jadinya di sisi software atau UI interface di seri Pro ini tidak ada spesial-spesialnya. Lanjut kita masuk ke menu setting dan kita lihat di tentang ponsel. Yap, di sini kita udah pakai XOS versi 14 dan dia udah menggunakan base Android 14. Di bawahnya ada spesifikasi yang bisa kita lihat untuk penyimpanannya. Di sini dia 256 GB, untuk RAM-nya 8 GB, plus kita bisa menambahkan RAM virtual hingga 8 GB. Jadinya totalnya bisa 16 GB. Untuk CPU pakai Dimensity 7020, kamera belakang 108 triple kamera, untuk kamera depannya 32 megapiksel, baterainya 5000 mAh dan layarnya 1080 x 2436. Nah, untuk fitur di Infinix Note 40 Pro ini juga cukup lengkap. Kita bisa masuk ke menu setting dan di sini ada menu fitur spesial. Yap, di fitur spesial ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan seperti Dynamic Bar, di mana ini merupakan fitur seperti Dynamic Island yang ada di iPhone. Berikutnya ada jendela mengambang, ada Fusi Mem, di mana Fusi Mem ini fitur penambah RAM ya, seperti yang kita bahas di depan tadi. Berikutnya ada panel pintar, ada mode game, ada hub pintar, kemudian X-Clone untuk mengcloning aplikasi, dan ada mode anak. Oh ya, ada satu fitur lagi yang spesial dari Infinix Note 40 ini dan dijadikan salah satu selling point dari Infinix Note 40 Pro 5G ini, yaitu Halo Active. Kita bisa masuk di sini dan kita bisa aktifin fitur Halo Active ini, dan ya kita bisa mengatur ya. Di sini ada beberapa preset warna dan juga preset gaya yang bisa kita pilih. Jadi ini merupakan fitur LED notifikasi yang ada di tengah LED flash HP kita. Oke, kalau ditampilkan notifikasi dia akan muncul di tengah-tengah ini ya guys. Dan ya ini tergantung dari kesukaan masing-masing sih. Kalau teman-teman suka ini bisa aktifin. Kalau aku sendiri jujur kurang suka dengan fitur ini. Untuk pengecasan, Infinix Note 40 Pro 5G ini dibekali dengan 45 watt charger, dan untuk pengecasannya cukup cepat. Untuk 0-50% bisa ditempuh dengan 25 menitan aja. Kalau teman-teman butuh pengecasan yang lebih cepat, di sini kita bisa aktifin fitur Hyper. Dan ya pengecasannya akan lebih optimal lagi guys. Untuk pengecasan dengan Mac Power atau wireless chargernya bisa hingga 20 watt. Lagi-lagi aku ingetin, di sini kita wajib banget untuk pakai case dari Infinix ini. Jadi pastikan case-nya kalian jangan sampai hilang atau ketelesot. Berikutnya kita lihat di sisi kamera. Nah, Infinix Note 40 Pro 5G ini punya triple kamera. Ada 3 kamera ya guys. Kamera utama 108 megapiksel f1.8 di mana ini lensa wide, dan di lensa utama ini udah dibekali dengan OIS atau Optical Image Stabilizer. Berikutnya ada 2 lensa bonus, ada 2 megapiksel untuk depth sensor dan ada 2 megapiksel untuk lensa makro. Yap, di Infinix Note 40 Pro 5G ini lensa makronya bisa berfungsi, dan sayangnya lagi di sini tidak ada fitur lensa ultrawide. Dan menurutku lensa makronya ini lebih baik diganti dengan ultrawide aja sih biar lebih enak. Oke, di mode video di sini untuk perekamannya udah bagus sampai 2K 30 fps, plus kita bisa aktifin fitur ultra stabil.
Tapi sayangnya di fitur ultra stabil ini untuk resolusinya tuh mentok di 1080 30 fps. Jadi kalau kita setting di 2K, kemudian kita aktifin ultra stabilizer, untuk resolusinya akan otomatis turun di 1080 30 fps aja. Berikutnya untuk kamera depan, dia memiliki resolusi 32 megapiksel dan untuk perekaman videonya juga masih sama. Di sini support hingga 2K. Oh ya, ada satu fitur lagi yang lumayan cakep, yaitu adanya LED di kamera depan Infinix Note 40 Pro 5G. Letaknya ada di atas sini dan ya ini membantu banget kalau kita potret di malam hari. Oke, untuk kualitas audio yang dimiliki oleh HP ini juga lumayan bagus. Dia punya dual speaker di bawah dan di atas. Dan speakernya ini udah sound by JBL. Untuk powernya lumayan kenceng dan bassnya juga udah terasa, walaupun tipis-tipis. Oke teman-teman, aku udah tes performa. Di sini aku tes pakai dua aplikasi ya. Yang pertama yaitu Geekbench 6 dan kita dapat skor di 889 untuk single core dan 2064 untuk multi core-nya. Berikutnya aku cek dengan 3D Mark dan di sini untuk slingshot dapat 135, kemudian untuk slingshot extreme kita dapat di 132. Dan di sini nggak tahu kenapa ya guys, kita nggak bisa cek di solar ray dan seterusnya. Yap, dia cuman support di 2 aja. Aku nggak tahu ini apa sebabnya, apakah disebabkan dari GPU yang nggak support atau gimana, aku juga tidak tahu. Berikutnya untuk gaming di sini juga masih oke. Aku pakai main game Mobile Legends, settingannya bisa di ultra dan untuk aku main ini lancar aja, nggak ada kendala ataupun frame drop. Cuman ada satu keluhan yang aku dapatkan di HP ini, yaitu suhunya tuh cepet banget naik. Aku pakai main belum lama suhunya udah anget aja, di tanganku terasa anget. Berikutnya untuk main Asphalt 9 juga lancar dan keluhanku masih sama sih di sini, yaitu suhunya yang cepet banget naik. Nah, ada satu hal lagi yang aku suka dari Infinix Note 40 Pro 5G ini guys, yaitu haptic feedback atau mesin getarnya. Haptiknya tuh enak banget, empuk, dan terasa kalau ini pakai mesin haptik yang mahal. Jadi getar yang diberikan oleh Infinix Note 40 Pro ini enak banget. Nah, setelah aku mengulik-ngulik Infinix Note 40 Pro 5G ini, aku menemukan ada 3 kekurangan guys. Kekurangan yang pertama yaitu nggak adanya jack audio di sini, jadi mau nggak mau kita harus beli TWS atau kita beli converter ya dari Type-C ke jack 3,5 dan itu cukup merepotkan. Kekurangan kedua yaitu slot kartu SIM. Yep, di sini cuman disediakan dual SIM aja guys, tidak ada pilihan untuk micro SD.
Dan ini cukup merepotkan terutama bagiku sendiri karena aku suka pakai kartu SD ya guys. Baik itu untuk memindahkan video ataupun memasukkan aplikasi dan lain sebagainya. Kekurangan yang ketiga yaitu di suhu HP ini. Yap, suhunya tuh cepet banget naik guys. Dan di tangan suka terasa anget. Terutama untuk main game. Di sini untuk main game bentar aja udah terasa anget ya. Dan juga saat aku pakai sehari-hari untuk sosmed dan nonton aja, belakang HP ini udah terasa anget. Oke, dan itu tadi guys review singkat tentang Infinix Note 40 Pro 5G ini. Mungkin ada informasi yang kurang, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan gimana nih pendapat kalian tentang Infinix Note 40 Pro 5G ini? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.